Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh menikmati setiap kasih dan anugerah Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, untuk beribadah, memuji dan mengagungkan namanya. Saya persilahkan Bapak Ibu mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau berikan yang terbaik dalam ibadah kita pagi hari ini. Semua semata-mata untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Firman-Nya dalam Mazmur akan menolong kita mempersiapkan diri dalam ibadah pagi hari ini. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tanganlah nyalah yang membentuknya. Kita mau sembah Allah kita mau berikan kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Karena hanya Dialah Allah yang besar, yang layak kita agungkan. Biarlah hati kita dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Sebab Kau besar perbuatan-Mu ajaib. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dengan segenap hati dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara, kita berikan yang terbaik pujian ini untuk Allah kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara puji. Berikan yang terbaik untuk Allah kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti. Katakan dengan iman. Setiap hari kita puji Dia, ku memuji keajaiban kasih. Haleluya. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, katakan dengan tak berhenti menyembah-Mu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah bagi Allah kita. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas katakan dengan iman. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami memuji, mengagungkan nama-Mu, karena hanya Engkau-lah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Allah yang layak kami agungkan, tidak ada yang lain ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih setia-Mu. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan segenap ucapan syukur kami untuk setiap kebaikan dan kasih setia-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami mau agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus juru selamat kami yang hidup. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang berotoritas dalam ibadah pagi hari ini. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, jamah pribadi lepas pribadi. Terlebih kami yang melayani dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Dan biarlah firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Karena kami tahu hanya Engkau juru selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau terus agungkan Allah kita. Karena dialah juru selamat kami, kita yang hidup. Tidak ada Allah yang lain. Kita mau tinggikan Yesus Tuhan kita. Dengan segenap hati nyatakan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Nyatakan dengan iman, tiada pernah sedetik pun, amin. Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan. Amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Biarlah pujian ini keluar dari hati kita untuk Allah kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Allah yang setia bersama-sama dengan kita. Tiada pernah sedetik pun, haleluya. Tiada pernah Kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang berikan yang terbaik untuk Yesus kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu amin kemenanganku. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus.
Salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kasih Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama berada di gereja ini untuk kita beribadah. Dan tentunya kita menyembah Dia, mengagungkan namanya di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah pada pagi hari ini, yaitu Ibu, maaf kalau saya salah menyebutkan, Yugiati Endah Pujiati. Ibu, terima kasih, terima kasih kehadirannya, silahkan duduk, Tuhan memberkati, terima kasih. Kami sangat bersukacita untuk kehadiran Bu Endah dalam ibadah pada pagi hari ini, dan kami terus mengundang untuk bersama-sama hadir dalam ibadah di Gereja Baptis Telogomulyo. Kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan, juga melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita. Kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan namanya. Juga nanti kita tentunya membuka hati, biarlah firman Tuhan terus boleh menguatkan, meneguhkan, mendidik, mengajar kita di dalam kebenaran. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, semua datang dengan penuh ucapan syukur. Nah, berikan salam kanan dan kiri, Tuhan baik, Tuhan mengasihi, kasih-Nya terus ada buat kita. Dan kita tahu Dialah sumber kekuatan kita, batu karang perlindungan kita, yang akan berikan kekuatan bagi kita. Ketika kita dalam titik terendah, kita akan bangkit bersama dengan Tuhan kita. Batu karang perlindungan, Tuhanlah batu karangku. Sorak-sorai nyatakan pujian ini. Allah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Dia kekuatan kita, kita naikkan syukur kita. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Walaupun topan berada, kita tetap ada bersama Yesus. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Goncang perlindunganku, naungan
batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Dialah batu karang kita, Yesus namanya. Tuhanku, Kau sungguhlah naungan yang tetap teguh, penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh, naungan yang tetap teguh. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita, Allah yang luar biasa. Haleluya, Dia baik dalam kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita. Haleluya. Kita mau terus bersorak, kita mau rayakan kasih-Nya karena Tuhan baik di sepanjang hidup kita, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu kita nyatakan pujian ini. Haleluya, Tuhan baik dalam hidup kita. Sorak-sorai nyatakan buat Allah kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suara, ku puji nama, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, kasus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik dalam hidup kita, selalu ada kebaikan-Nya melimpah dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suara, ku puji nama, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku nyanyikan kasih-Mu. Haleluya. Kita angkat suara bagi Allah kita. Angkat suara. Ku
angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Allah kita, karena Dialah sumber kekuatan kita, Allah sumber kuatku. Nyatakan dengan sukacita. Dialah kekuatan kita, tidak ada yang lain, hanya Yesuslah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yesus yang kita andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dengan iman bahwa Dialah kekuatan kita, tidak ada yang lain. Hanya Kau milikku di surga, amin. Keyakinan kita, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Silahkan duduk Bapak Ibu. Allah sumber kekuatan kita dalam segala keadaan. Di setiap titik-titik kehidupan kita, Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan dengan tema bangkit dari titik terendah. Diambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Ya, nanti singer akan menolong membacakan untuk kita semua. Sekali lagi Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 dengan tema bangkit dari titik terendah.
Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk dibangun melalui firman-Nya, supaya keberadaan kita boleh menjadi bejana yang berkenan di hadapannya. Kita mau nyatakan pujian, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Saya undang bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini sebagai persiapan kita dibentuk oleh firman-Nya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadi
jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti ini aku, bejanamu. Pada hambanya dipersilahkan, tuklah sesuai kehendakmu, ku genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan bejana, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Setelah kami memuji menyembah, kami siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara, berotoritas di tengah-tengah kami, memimpin dan mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Urapilah hamba, perlengkapilah hamba dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan datang dari hikmat Tuhan, dan itu semuanya boleh menjadi berkat buat kami yang hadir pada pagi hari ini. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Roh Kudus yang berkarya berotoritas di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati pikiran pendengaran kami untuk terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, mari katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari ini atas kasih Tuhan Yesus yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama hadir ya di gereja ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan dari Yeremia pasal 29, ayat ini ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. Hari ini saya mau menyampaikan tentang bangkit dari titik terendah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan manusia itu seringkali kita mengalami situasi kondisi yang memang seperti yang tidak kita inginkan atau kita harapkan. Ini saya mengambil, kalau Bapak Ibu Saudara pernah memujikan pujian Bapa sentuh hatiku, ya, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, itu Bapak Ibu Saudara, itu dikarang oleh seorang Jason Erwanto, ya, Jason Erwanto Chang. Jadi pujian ini diambil dari satu kisah nyata Bapak Ibu Saudara. Temannya Jason itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidupnya ini seorang perempuan, ya, pada waktu masa mudanya dia diperkosa, kemudian dia mengalami depresi, sampai kemudian di satu titik dia mengalami gila. Nah karena gila kemudian dia dipasung atau dirantai. Jadi ketika dia dirantai, Bapak Ibu Saudara, si Jason ini datang, sesekali dia mendoakan dia. Saya pesan kepada Bapak Ibu kita semuanya, bagaimana doa orang-orang benar, doa kita yang kita naikkan dengan penuh iman itu memiliki kuasa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka jangan sepelekan doa. Nah si Jason ini mendoakan Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian di satu hari dia pindah ke kota yang lain. Nah karena dia pindah ke kota yang lain, tentu dia tidak mendoakan lagi, tidak punya hubungan lagi. Tapi di satu hari orang gila ini kemudian tiba-tiba telepon kepada Jason. Dia kaget, ya kaget luar biasa. Kenapa dulu dirantai, dipasung kok sekarang telepon? Ya, ternyata rantainya itu karaten dan kemudian mungkin karena sudah karaten sudah lama lepas Bapak Ibu Saudara.
dan dia telepon, tapi teleponnya bukan dalam kondisi masih depresi, tidak. Tetapi ternyata dia sudah pulih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia sudah mengalami pemulihan. Dia dipulihkan dan dia punya hubungan yang dipulihkan juga dengan orang tuanya, karena yang memperlakukan tidak baik itu ternyata adalah orang tuanya, walaupun tidak dengan kesadaran penuh karena mabuk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari titik terendah itu dia mengalami jamahan Tuhan, dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, dan akhirnya menjadi sebuah inspirasi. Kalau pujian ini dipujikan, mungkin yang pernah mengikuti Men's Camp atau Pria Sejati, biasanya pujiannya dipujikan di bagian-bagian akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, seperti yang saya tulis dalam PPT, bagaimana setiap orang itu pasti mengalami yang namanya titik terendah. Mas Tegar bisa dihidupin ini AC-nya ya. Titik terendah dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara, karena sakit, mungkin karena masalah ekonomi, masalah kehilangan orang yang dikasihi, masalah keluarga. Seringkali yang kita hadapi demikian Bapak Ibu. Ya, saya ingat ketika ibu saya ditinggal ayah itu berat sekali. Bagaimana ibu mengalami satu titik di mana berhari-hari dia tidak mau makan, mengalami duka cita yang luar biasa. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, ketika anak-anak mensupport, mendukung, akhirnya dapat pulih dan luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa setelah Bapak dipanggil Tuhan 22 tahun lebih, ya beliau masih diberikan umur panjang untuk bersama-sama dengan kami. Nah itu Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam kehidupan kita punya pengalaman-pengalaman yang sama, sakit, masalah dalam keluarga, masalah juga ketika kita ditinggal oleh suami, istri, atau orang-orang yang kita kasihi. Masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam satu titik di mana mengalami hal yang begitu berat. Ya, kalau orang bilang di lembah kekelaman, di titik terendah dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita catat bahwa di dalam segala situasi, kondisi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Asal Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh hidup kita melekat kepadanya. Yang berikutnya, kalau kita belajar dari apa yang ditulis oleh seorang Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 29, ini satu pasal ini adalah sebuah harapan, janji Bapak Ibu Saudara yang diberikan bagi bangsa Israel yang dibuang, ditawan, di Babel, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada harapan, keadaannya gelap, tetapi justru dalam situasi kondisi demikian, Allah berjanji untuk memulihkan orang-orang Israel ketika genap waktunya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali Allah izinkan kita ini dididik, kita ini dibentuk, kita ini diajar. Bukan Tuhan tidak sayang sama kita, bukan Tuhan Yesus tidak mengasihi kita. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, Tuhan Yesus itu mengingatkan kita dengan kasih-Nya supaya kita kembali, supaya kita tidak menyimpang, tetapi ada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika bangsa Israel ada dalam titik terendah, dalam pembuangan, kehilangan kemerdekaan, namun dalam situasi kondisi demikian, tadi di titik terendah, Tuhan menyatakan janjinya, pengharapannya, ya pengharapan rencananya untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jelek dalam kehidupan kita. Tetapi rancangan Tuhan, kehendak Tuhan selalu baik, selalu indah. Hanya kita, Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita hidup, kita menghidupi, kita berjalan, kita taat, bagaimana menjalani apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam
kehidupan kita bersama-sama. Saya akan bagikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, 3 kebenaran yang ingin kita bersama-sama bawa pulang untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagian yang pertama, mari kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita harus memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita membaca di dalam ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama, ayat 10 dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu, janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, orang-orang Israel ditawan menjadi budak, menjadi tawanan selama 70 tahun. Dan dari ayat ini ya, dari ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara, di situ ada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu beda dengan janji manusia. Ya, Bapak Gembala pernah bilang, lidah manusia tidak bertulang. Kalau manusia janji bisa pasti memungkinkan untuk diingkari. Ya, kalau orang Jawa bilang esok dele sore tempe, kan begitu. Berubah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Itu janji manusia, sering diingkari, enggak ditepati. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang pasti dalam kehidupan kita. Makanya kita harus berpegang teguh kepada janji Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, kemarin saya saksikan. Saya ini beberapa waktu yang lalu sudah setelah operasi itu kan kaki saya sebenarnya sudah lumayan bagus dan tidak bengkak. Tapi 2 bulan terakhir itu mengalami bengkak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bengkak besar sampai kaku, ya kadang sulit untuk ditekuk seperti itu. Nah, saya sudah mencoba dengan salep, mencoba dengan obat, tetapi belum ada hasilnya. Bahkan saran dari dokter di Panti Wilasa, saya suruh beli stocking Bapak Ibu Saudara. Harganya cukup mahal, 1.800.000 sekian ya. Ya tak beli, tak pakai. Ya sampai anak saya Helen tuh sering godain, wah papa koyo penari balet gitu. Jadi ketika saya pagi-pagi pakai stocking itu, ketika mau berangkat ke gereja, dibilang seperti itu, tak pakai Bapak Ibu Saudara. Tapi juga tidak ada perubahan. Tapi satu titik, saya berdoa kepada Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Tuhan, oleh bilur-bilurmu, aku percaya, aku sembuh, aku pulih Tuhan. Tuhan tolong supaya kaki ini tidak bengkak, karena pergelangannya biasanya sampai besar banget. Saya ingat ketika melayani di tempatnya Pak Yohanes itu, saya pulang itu Bapak Ibu Saudara, biasanya kan saya pakai sepatu. Nah, pakai sepatu sampai kemudian tak bonceng motor istri saya sampai copot. Jadi karena telapaknya melar, jadi besar banget. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang luar biasa, ketika saya berdoa beberapa hari kemudian mulai kempes dan mulai normal kembali. Saya pakai aktivitas seharian. Biasanya saya ada jam yang bisa ngukur berapa saya melangkah. Saya dalam satu hari itu bisa melangkah sampai hampir 5.000 langkah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai 5.000 langkah juga tidak mengalami pembengkakan. Saya percaya karena itu kuasa Tuhan. Ketika kita memegang janji Tuhan, apapun yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti mengalami janji Tuhan. Janji kesembuhan, janji pemulihan, janji terobosan, janji kebangkitan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah, di titik kedua itu di situ dituliskan waktu 70 tahun untuk menyadarkan dan memproses
mendidik bangsa Israel seperti saat 40 tahun di padang gurun Bapak Ibu Saudara untuk mengubah karakter mental budak yang dulu ada di Mesir ya. Ketika ada di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir itu Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya sebuah pembentukan. Nah, seringkali hidup kita ini dibentuk supaya kita seturut dengan kehendaknya. Kita benar-benar beriman, memegang teguh janjinya Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya menerimanya sambil lalu, tapi sungguh-sungguh mengimani, sungguh-sungguh mempercayai dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu hari-hari ini punya pergumulan, kita ada dalam titik terendah, kalau saya menyampaikan, ya walaupun bengkak kaki Bapak Ibu Saudara, bagi saya itu bagian menyadarkan saya secara pribadi, bergantung penuh, memegang janjinya Tuhan. Dan saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya secara pribadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat dalam contoh Alkitab, Abraham itu nunggu janji Tuhan bukan waktu yang singkat, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Mari kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu bisa membuka dalam kitab Kejadian, Kejadian pasal 21, Bapak Ibu, ayat 1 dan 2, begini bunyi firman Tuhan. Abraham harus nunggu 25 tahun untuk diproses, untuk dididik, untuk belajar sungguh-sungguh beriman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memperhatikan judulnya Ishak lahir. Kejadian 21 ayat 1 dan 2, Tuhan memperhatikan ya Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apa yang diterima oleh Abraham, apa yang diterima oleh Sarah, itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Bagaimana janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita? Tentunya Bapak Ibu Saudara, bagian kita percaya, bagian kita berjalan untuk meraih janji itu. Kalau tadi seperti yang saya sampaikan, saya mengimani, saya mempercayai, saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan tolong kaki saya supaya dipulihkan, disembuhkan, tidak bengkak lagi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengalami pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanti, mari kita menanti dengan penuh iman. Jangan pernah menyangsikan akan janji Tuhan, tetapi mari kita pegang teguh janji Tuhan itu dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sakit, imani, percayai janji Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya kita boleh dijamah, disembuhkan. Kalau Bapak Ibu letih lesu berbeban berat, Tuhan sudah berjanji, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus, berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, kita bisa menerima, mengalami janji Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, Allah menyatakan janjinya melalui para nabi ya. Tapi di masa sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan janjinya melalui firman Tuhan. Maka setiap hari, mari Bapak Ibu Saudara, kita menghidupi firman, membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman Tuhan. Saya sampaikan secara praktis, kemarin saya melayani KPW Eden, persembahan yang berkenan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Yus ayo,
Setiap hari dengan keluarga kita memperkatakan hal yang positif. Perkataan yang memberkati. Perkataan yang membangun. Ojo setiap hari mencela pasangan misalnya. Menghakimi anak Bapak Ibu Saudara. Tapi kita memberkati anak. Mendoakan anak. Cintailah firman. Hidupi firman. Pegang teguh janjinya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di titik terendah, Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu dan kita semuanya. Itu bagian pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan merancangkan damai, sejahtera, ya, dan hidup yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-11 dari Yeremia pasalnya yang ke-29. Di sana disampaikan demikian. Sebab aku ini, kata Tuhan, ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini rancangannya Tuhan. Ini kehendaknya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami, yang harus kita imani, yang harus kita raih. Makanya di bagian pertama, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebenarnya tidak ada alasan putus asa, putus pengharapan, hilang harapan. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan penuh kasih, Tuhan itu mengasihi kita, Dia Bapa kita. Kalau Bapak dunia saja, pasti berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sekolah diberikan sekolah yang terbaik, makan ya makan yang terbaik. Saya dengan istri itu ketika masih awal berumah tangga, Bapak Ibu Saudara, ekonomi bukan pas-pasan. Ya ekonomi masih belum seperti sekarang. Ya, anak saya Chandra itu kan kadang kalau yang lain kan susunya paling tidak itu SGM kan. Susu-susu formula yang bagus itu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika awal itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, anak saya tahu karena dia pakai susu itu sampai lumayan besar. Jadi saya kasih susu kaleng. Ya karena mampunya baru seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bukan saya tidak sayang, tapi memang kami sudah berjuang untuk memberikan yang terbaik. Awal-awal ketika berkatnya ada bisa memberikan yang lebih baik, tapi ketika situasi kondisi dalam kondisi pas-pasan ya akhirnya diberikan seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan putus asa, jangan cemas. Jangan kita putus pengharapan. Bagaimana kita mengimani, mempercayai, meraih segala janji Tuhan tadi di bagian pertama, karena Allah merancangkan kita damai sejahtera, masa depan. Bukan kegagalan, bukan kehancuran, ya bukan kemunduran, tetapi masa depan yang pasti di dalam Kristus. Kita tahu Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam dunia, kemarin saya itu lihat di YouTube itu ada yang namanya Taufik Hidayat. Ini kok viral sekali. Setelah saya telusuri Bapak Ibu Saudara, ini kehidupan di dunia ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dia nyekap orang, ya nyekap seorang perempuan 3 tahun lamanya. Kemarin sudah dirilis di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, ya orang yang dianiaya ini Bapak Ibu Saudara sampai mengalami luka yang begitu berat, begitu luar biasa. Kalau saya lihat wajahnya awal ya, perempuan ini cantik ya. Tapi kemudian setelah 3 tahun itu Bapak Ibu, matanya buta, ada tulang dari tulang pipinya itu hancur. Kemudian di bagian-bagian kepalanya itu mengalami infeksi yang cukup berat. Sampai ada di dalamnya ada belatungnya Bapak Ibu Saudara. Karena infeksi yang sudah begitu berat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berharap kepada manusia, kita berharap kepada dunia,
Dunia itu hanya menghadirkan ketakutan, kesuraman, kekerasan, dan hidup tanpa harapan. Tetapi kalau kita berpengharapan kepada Kristus, Kristus merancangkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mungkin hari ini kita belum dapat mencapainya, meraihnya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau bagian pertama, kita sungguh-sungguh memegang teguh janji Tuhan. Seperti bangsa Israel, pada akhirnya dikembalikan. Pada akhirnya dipulihkan. Pada akhirnya juga diangkat kembali ketika mereka sadar, mereka bertobat, mereka berpaling dari ilah-ilah mereka. Yang penting apa Bapak Ibu Saudara? Jangan duakan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, hidup kita sungguh-sungguh dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita ini hidup melekat kepada Kristus di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau berbicara tentang bagaimana rancangan Allah buat masa depan yang penuh dengan pengharapan, walaupun dalam perjalanannya berliku-liku, kita lihat dalam kisahnya Yusuf itu ya Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat di dalam Yusuf, ya, peristiwanya Yusuf itu di dalam Kejadian pasal yang ke-50, walaupun ini sudah sampai pada satu titik di ending ya Bapak Ibu Saudara, di masa di mana dia dimuliakan di tanah Mesir. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara, langsung saja ya ayat yang ke-20 dari Kejadian pasal yang ke-50, firman Tuhan mengatakan demikian, memang ini manusia, bahkan ini saudaranya sendiri, ya Bapak Ibu Saudara, orang yang sangat dekat dengan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, inilah dunia terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini rancangan Tuhan. Kalau dari awal kita melihat bagaimana mimpi Yusuf yang diberikan Allah bagi Yusuf, Bapak Ibu Saudara, di mana janji Tuhan kan Yusuf kemudian menjadi seorang penguasa. Tapi jalannya apa mudah? Tidak. Yusuf, Daud itu untuk masuk duduk di singgasana tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Perjalanannya berliku, prosesnya luar biasa. Tetapi yang tetap tekun, tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, walaupun Yusuf digoda dengan hal yang enak, ya diajak tidur dengan tuannya coba. Mestinya orangnya cantik, orangnya luar biasa, dia penuh dengan kuasa. Waktu itu dia masih budak, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Walaupun konsekuensinya apa? Ya dia harus masuk penjara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu tetap digenapi. Meskipun Yusuf masuk penjara, penyertaan Allah tidak pernah putus. Karena dia tidak pernah mengingkari imannya. Karena dia tetap memegang teguh apa yang Allah janjikan dalam kehidupannya. Dia bayar harga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yusuf berada di titik terendah dalam hidupnya, tetapi rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan, Tuhan genapi dalam hidupnya. Kuncinya apa? Ketika dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, mungkin Bapak Ibu Saudara, kita mengalami ujian, kita mengalami pencobaan. Tapi kan Tuhan berjanji, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, Allah itu setia. Dia tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui, melebihi kekuatanmu. Dan saat kita dicobai Bapak Ibu Saudara, Dia menyiapkan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Tuhan bisa ngukur
Kalau kita sebagai orang tua nggak mungkin anak 2 tahun suruh ngangkat beras 25 kilo yang nggak kuat kan, Bapak Ibu Saudara. Allah itu sudah bisa mengukur kekuatan kita. Jadi jangan tanya begini, kok aku ngalami masalah berat sekali. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah bisa mengukur sejauh mana kekuatan kita. Asal kita di dalam Dia, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di titik terendah, Bapak Ibu Saudara, tetap percaya Allah bekerja dalam segala kelemahan kita. Justru disitulah kuasanya sempurna. 2 Korintus pasal yang ke-12, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9. Apa yang dialami oleh seorang Rasul Paulus, rasul yang hebat juga, tidak anti dengan masalah Bapak Ibu Saudara. Dia kena sakit, dia berdoa belum dijawab, tapi justru dalam kelemahan itu, kuasa Allah itu turun menaungi dia, dan kuasanya sempurna. Saya bacakan buat Bapak Ibu mulai ayat 8, 2 Korintus 12 ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang dibentuk, sedang diproses, mari kita andalkan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Di titik terendah dalam kehidupan kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita hanya berharap kepada Kristus yang memberikan kita kekuatan, kuasanya sempurna dalam kehidupan kita. Terakhir, bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit. Karena apa? Karena di dalam Yesus itu ada pemulihan. Mari kita akan membaca kembali bacaan kita yang tadi di dalam Yeremia pasal 29. Kita akan baca 3 ayat, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama, kita perhatikan. Mari Bapak Ibu Saudara, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara pemulihan, itu semuanya dinantikan. Orang yang sembuh pengen pulih, ya, pengen sembuh. Orang yang sakit pengen pulih, pengen sembuh, pengen sehat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami beban berat, kita pengen dilepaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa itu menjadi penghalang relasi kita, relasi manusia dengan Allah. Itu bisa kita baca dalam Yesaya pasal 59 ya. Tangan Tuhan enggak kurang panjang ya untuk menolong, telinganya enggak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi penghalang apa? Dosa kita, pelanggaran kita. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi. Mari kita Bapak Ibu Saudara menilik diri sendiri. Ketika kita Bapak Ibu Saudara jauh daripada Tuhan, mari saya mengajak kita kembali, kita bereskan, kita bertobat sungguh-sungguh. Orang-orang Israel ketika mereka bertobat dipulihkan. Tuhan itu menanti pertobatan kita. Tuhan menanti kita sungguh-sungguh meninggalkan dosa, meninggalkan segala kejahatan. Maka pemulihan
pasti terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Relasi yang dipulihkan, kalau tadi di dalam ayatnya yang ke-12, ketika kita berseru Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendengar. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanggung beban berat, disitulah kekuatan Tuhan itu diberikan bagi Bapak Ibu dan saya. Relasi yang dipulihkan, maka doa didengar dan dijawab oleh Tuhan. Pemulihan yang menyeluruh akan terjadi dalam kehidupan kita. Di sana ada damai sejahtera, ada harapan akan masa depan, ada kepastian akan masa depan. Ya. Dan kita sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit dan kita mau kembali menemukan tujuan hidup yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Untuk menikmati apa Bapak Ibu Saudara? Relasi yang indah bersama dengan Kristus. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, kita juga mengalami damai sejahtera, mengalami berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya kalau berbicara berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani. Tadi yang saya sampaikan, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita ada di dalam titik terendah, Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan tinggalkan Tuhan. Mari bersama-sama kita memegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Tadi bagian pertama yang sudah saya sampaikan, pegang teguh janji Tuhan. Karena rancangannya, kehendaknya, ya, Dia menyiapkan masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan juga memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu Bapak Ibu Saudara yang boleh kita renungkan bersama-sama. Dan mari kita mengucap syukur, kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita terima. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Hamba menyadari terbatas, kiranya kuasa Roh Kudus yang memeteraikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu jadi berkat dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya tangan kasih-Mu Tuhan yang terus bekerja di dalam setiap hati kami. Sehingga firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Apapun yang sedang kami alami, kami tetap berpegang teguh kepada janji, kepada firman-Mu, kepada kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian respon. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Karena Dia yang berjanji adalah janji setia. Kita akan pujikan pujian ini menjadi doa kita bersama-sama di pagi hari ini. Mari katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan bersama-sama, aku punya Tuhan yang besar.
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, kemenangan darimu, Mari katakan bersama-sama, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Karena Dia yang berjanji, Allah yang setia. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang, kemenangan darimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan dan nanti dilanjutkan dengan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Diakon Ari. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, firman yang menguatkan kita bahwa dalam titik terendah pun kita terus mau berharap bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia tak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan, persepuluhan, persembahan bangunan, persembahan lainnya. Firman-Nya dalam Amsal pasal yang ketiga. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita memberikan persembahan persepuluhan, kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan, kantong persembahan berwarna merah untuk persembahan bangunan dan persembahan lainnya. Kita memberikan dengan sukacita, kita memberikan dengan ucapan syukur. Kita mau berterima kasih untuk setiap kasih berkat Tuhan yang melimpah bagi kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk
persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, pada WBI dipersilahkan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita serahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih setiamu. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Mengucap syukur untuk berkat rohani, berkat jasmani yang boleh Engkau limpahkan bagi kami semuanya. Pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur, kami mau kembalikan setiap berkat melalui persembahan persepuluhan kami, persembahan bangunan, persembahan lainnya Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan sucikan menjadi sarana perluasan kerajaan-Mu khususnya di GBI Tlogomulyo ini Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi maupun tangan yang mengelolanya. Biarlah dipergunakan dengan sebaik-sebaiknya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Izinkan saya menyampaikan berita sepekan. Yang pertama, hari ini di ibadah kedua ada upacara gereja pembaptisan yang akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Rahayu Putra STH. Yang kedua, Bapak Yosafat Sugianto dari KPW El Sade saat ini dirawat di Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. Mari kita dukung doa untuk kesembuhannya dan mari setiap KWW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, ini adalah minggu keempat, minggu KPW. Mari semua jemaat kita bergabung di KPW masing-masing, baik di hari Kamis maupun Jumat. Mari kita bangun iman dan kasih persaudaraan lewat persekutuan KPW. Yang keempat, gereja melalui sekolah Minggu mengucapkan terima kasih atas pelayanan KPW yang telah diberikan selama sekolah Injil Liburan atau SIL berlangsung minggu kemarin.
Kiranya pelayanan ini berdampak bagi penjangkauan di gereja kita, khususnya anak-anak. Puji Tuhan cukup banyak kemarin ya anak-anak yang boleh hadir dalam SIL. Yang kelima, kunjungan serentak akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Mari semua organisasi kita serentak bergerak menyatakan kasih yang nyata dengan memerhatikan dan mendoakan. Yang keenam, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian berkomitmen memberikan persembahan dan janji iman pengadaan mixer. Sampai dengan Minggu 7 Juni tercatat komitmen janji iman sebesar 16.400.000 yang akan kita penuhi sampai dengan akhir bulan Agustus 2026. Kemudian kegiatan sepekan untuk jadwal ibadah maupun persekutuan, Bapak Ibu bisa melihat di buletin yang Bapak Ibu terima. Saya mengingatkan bahwa doa pagi online dilaksanakan di hari Selasa pukul 4.30 sampai 5.30. Nanti linknya dibagikan melalui grup-grup KPW maupun grup-grup gereja ya. Kami mengundang Bapak Ibu dimanapun berada, kita bisa berdoa bersama-sama melalui media online. Berikutnya doa Hana kaum wanita dilakukan di hari Selasa mulai pukul 15 di gereja. Kemudian ibadah doa dan pujian hari Rabu mulai pukul 18 di gereja. Kemudian doa pagi onset hari Sabtu pukul 4.30 sampai 5.30 dilakukan di gereja. Kemudian doa Daniel, doa pribadi bagi setiap jemaat 3 kali sehari, waktunya bisa ditentukan oleh Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita terus berdoa, kita bawa setiap pergumulan, ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui setiap doa yang kita naikkan. Berikutnya, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GPI Tulogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama tanggal 28 Juni, Bapak Wahyu Edi Santoso. Kemudian tanggal 29 Juni, Saudara Nathanael Elvino Aditya Pamungkas. Kemudian tanggal 30, Bapak Stefanus Dwi Juniarno. Tanggal 1 Juli, Ibu Yurliani Zai. Kemudian tanggal 3 Juli, Ibu Elizabeth Heni Puspitasari. Dan anak Griselda Adristi Dedi Kristianto. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Tuhan Yesus memberkati, terutama bagi Bapak Ibu yang minggu ini berulang tahun. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan janji iman mixer. Sekali lagi kepada WBI, boleh membantu, dan terima kasih untuk pelayanannya.
Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami dapat menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Dan kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami tentang hidup masa depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan urapan Allah yang maha tinggi, sehingga hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Tlogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu, bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, baik berkat rohani, berkat jasmani maupun berkat materi. Tuhan mencukupkan bahkan beri kelimpahan kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga tidak ada kekurangan satu apapun. Bahwa mereka bertumbuh, dewasa di dalam pengenalan akan Engkau, masuk dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna, dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa bumi dan surga. Dan kami berdoa supaya mereka taat akan kebenaran firman-Mu, hidup bersandar benar kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, disertai Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, bersama-sama membangun keluarga dengan sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Engkau memberi kekuatan, memberi keteguhan iman kepada mereka semuanya, sehingga Engkau memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan mereka di dalam pergumulan mereka. Mereka yang berdoa untuk kerinduan mereka semuanya didengar oleh Tuhan seluruh doa mereka, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk generasi muda, generasi penerus gereja ini diberkati Tuhan. Langkah hidup masa depan mereka dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga mereka berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk seluruh acara gereja ini diberkati Tuhan. Apalagi nanti kebaktian kedua ada pembaptisan, Tuhan memberkati, sehingga seluruh calon jemaat-Mu yang akan dibaptiskan disiapkan oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menguasai, memberkati mereka semua menjadi jemaat yang tangguh, yang kuat di dalam Kristus. Kami berdoa untuk Pendeta Stefanus yang akan memimpin di dalam pembaptisan ini, diurapi Tuhan, diberi kekuatan, diberi pimpinan oleh Tuhan, sehingga dapat membaptiskan dengan baik, dengan kuat kuasa-Mu dari surgawi.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, baik para pendeta, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu, yang melayani di mimbar maupun di luar. Kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Kami diurapi, diberkati oleh Tuhan, supaya kami dapat melayani Engkau, membawa gerejamu ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kalau sebentar lagi pun juga kami akan pulang, meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan menuntun membimbing langkah hidup kami, yang masih akan mengikuti sekolah minggu diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh mendalami akan rancangan kehendak-Mu, akan firman-Mu yang penuh semut dengan kesempurnaan ini, sehingga mereka semakin dikuatkan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persuahannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima